Film ini dimulai oleh Mortimer, bocah SD yang terobsesi untuk jadi orang terkenal dengan membuat berbagai konten di channel YouTube-nya. The Rackfish Challenge. Remember, like and subscribe. Di sisi yang lain, seorang gadis terlihat menghindari sesuatu, entah dari mana asalnya, tapi menyadari ada rumah kosong, si gadis pun diam-diam menyelinap. Lalu menggunakan pembuka kunci miliknya, dia membobol pintu dan memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Ternyata dia adalah Sarah yang kabur dari pengawasan polisi, Cok. Sarah juga suka sekali mencuri boneka-boneka kecil di setiap rumah yang ia kunjungi. Jadi polisi meminta kalau anak-anak melihat Sarah, mereka harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. She's been breaking into houses. Mengetahui ada penjahat berkeliaran, Mortimer pun segera membuat video barunya. Dia ingin menyelidiki kasus ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada polisi. Tapi sayangnya polisi ini menolak karena tugasnya tidak bisa sembarangan diliput. Selain itu, Mortimer juga kena ejek teman-temannya dengan mengatakan kalau Mortimer tidak akan pernah terkenal karena video-videonya tidak ada yang menarik. Suatu malam, saat Sarah sedang mencari makanan di kulkas, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari basement. Saat diperiksa, Sarah melihat jendela kaca sudah pecah dan terdapat jejak kaki serta suara erangan. Awalnya Sarah kira ini ulah kucing jalanan. Tapi karena jejak kakinya saja sudah beda, dia langsung mengambil makanan dari kulkas lalu membuat jebakan sederhana agar dia tahu sebenarnya hewan apakah itu. Karena takut hewan ini buas, Sarah pun mengambil tongkat golf untuk mencoba menyentuh hewan tersebut. Ternyata memang bener, Cok, hewan itu buas. Bahkan dia bisa mengeluarkan api dan membuat tongkat golfnya gosong seketika. Khawatir hewan itu akan mencelakainya, Sarah berniat untuk pergi saja. Tapi saat mendengar rintihan si hewan, Sarah pun berubah pikiran dan kembali ke dapur untuk mengambil makanan. Namun saat Sarah akan memberikannya kepada si hewan, tiba-tiba seseorang datang dan dia adalah Mortimer. Ternyata Mortimer tinggal di komplek yang sama dan rumah kosong yang kini ditinggali oleh Sarah adalah rumah sang paman. Dan di sini Mortimer ditugaskan sang ayah untuk memberi makan ikan mas kesayangan pamannya. Untunglah keberadaan Sarah tidak diketahui oleh Mortimer. Saat Mortimer sudah pergi, Sarah langsung kembali ke basement untuk memberikan makanan yang sudah dia ambil. Dan ketika makanan itu sudah dilap habis oleh si hewan, hewan itu pun otomatis jadi jinak sehingga akhirnya Sarah mengetahui bahwa hewan tersebut adalah seekor naga kecil. Anehnya, kesan pertama saat melihat naga kecil ini bukan takut, melainkan rasa iba karena melihat sayap kanan si naga terluka cukup parah. Maka dari itu Sarah pun kembali lagi ke dapur untuk mencari kotak P3K, tapi tanpa diduga Mortimer datang lagi karena HP-nya tidak sengaja ketinggalan. Do you know Arnfitson? Awalnya Mortimer belum ngeh kalau Sarah ini adalah gadis yang dicari-cari oleh polisi. Tapi ketika dia sudah sadar, Mortimer langsung mengambil HP-nya dan menyuruh Sarah mengaku atau kalau tidak dirinya akan menelpon polisi. Di sini Sarah berusaha menjelaskan bahwa dia bukan pencuri yang dikatakan oleh orang-orang, tapi karena belum bisa memberitahu semuanya, Sarah pun berusaha mengalihkan perhatian Mortimer dengan akan menunjukkan rahasia besarnya. Ternyata Sarah memberitahu keberadaan si naga agar Mortimer tertarik dan lupa dengan tujuannya menelpon polisi. Tapi karena saking tertariknya, Mortimer malah hampir merekam naga tersebut dan akan diunggahnya ke YouTube. Untunglah Sarah langsung merebut HP Mortimer dan menyuruhnya untuk jangan melakukan itu karena takut orang-orang datang mengincar mereka. Sadar kalau tindakannya tadi bisa mencelakai Sarah dan si naga, akhirnya Mortimer pun menurut. Dia kemudian pulang untuk istirahat dan mempersilahkan Sarah untuk tinggal di rumah itu. You can't say anything to anyone. Yeah, sure. Tapi sesampainya Mortimer di rumah bukannya tidur, dia yang masih terobsesi untuk terkenal kembali membuat video. Mortimer berusaha membuat penonton penasaran dengan akan menyebutkan rahasia terbesarnya kalau penonton memberikan like yang cukup banyak untuk channel YouTube-nya.
Pada keesokan harinya, Mortimer mulai bertanya-tanya mengenai naga kepada sang ayah. Dan karena tidak pernah melihat naga secara nyata, ayah pun berkata kalau naga itu hewan yang berbahaya. Maka dari itu, kalau ada orang yang mengetahui keberadaan si naga, pasti akan langsung diburu. Lalu, mengingat ayah punya beberapa buku pengetahuan mengenai naga, Mortimer pun meminjamnya yang kemudian ditunjukkan kepada Sarah agar gadis itu tahu semua hal mengenai naga. Inside the mountains, there are secret portals that lead to the dragons. Almost all have been forgotten. Dari dalam buku itu mereka mengetahui bahwa jauh di dalam pegunungan ada sebuah portal rahasia yang terhubung ke dunia naga. Tapi karena belum tahu hal itu benar atau tidak, mereka pun menganggapnya sebagai bahan candaan dan sejak saat itulah kedekatan keduanya semakin erat. Mereka kemudian langsung membersihkan kotoran milik si naga, tapi karena hari sudah malam dan ibu menyuruh Mortimer pulang untuk menikmati kue Natal buatannya, Mortimer pun pamit, tapi sebelum itu dia sempat menawari Sarah untuk ikut. Tapi karena Sarah tidak mau dengan alasan tidak ingin meninggalkan si naga, Mortimer pun pulang dan berjanji akan kembali lagi esok hari. Sesuai janji, saat pagi tiba, Mortimer kembali ke rumah sang paman untuk menjenguk Sarah. Tapi sampai di sana, dia malah menemukan si naga telah memakan ikan mas kesayangan pamannya. Tidak mau kena omel, Mortimer pun langsung memarahi si naga. Sampai tiba-tiba si naga merasa terancam dan menyemburkan apinya hingga hampir mencelakai Mortimer. Untunglah Sarah berhasil menolong Mortimer, tapi karena pohon Natal terbakar, alarm kebakaran pun berbunyi dan membuat ayah Mortimer datang. It's my dad. Tidak bisa membiarkan ayah masuk begitu saja dan melihat si naga, Mortimer langsung keluar dan memberikan 1000 alasannya agar ayah tidak curiga. Namun karena alasan yang diberikan ternyata tidak ada yang masuk akal dan ayah terlihat ingin masuk ke rumah untuk mengecek semuanya, Sarah pun terpaksa keluar. Dia pura-pura menjadi teman sekolah Mortimer dan mengaku kalau dialah orang yang sudah menyalakan alarm kebakaran itu secara tidak sengaja. Beruntung ayah mau percaya nih, bahkan karena tahu Mortimer tidak punya teman, dia sangat senang dan mengundang Sarah untuk mampir ke rumahnya menikmati malam Natal sambil bermain-main bersama. Namun saat Mortimer dan Sarah kembali masuk ke rumah, si naga ternyata sudah kabur, Cok. Lalu saat mereka pergi untuk mencari si naga, di waktu yang sama polisi bernama Mattis datang. Ternyata dia mendapatkan laporan alarm berbunyi padahal pemilik rumah sedang tidak ada, sehingga dia curiga kalau yang ada di rumah tersebut adalah Sarah. Setelah mencari kesana kemari, ternyata si naga sedang membuat kekacauan di pasar Natal. Dia mengacaukan acara itu dan membuat beberapa orang heboh karena keberadaannya. Tidak basa-basi, Mortimer segera menghentikan truk tersebut dan berusaha mengalihkan perhatian si supir agar Sarah bisa membuka gemboknya. Walaupun cukup lama dan hampir membuat si supir marah, tapi untungnya Sarah berhasil membuka truk itu dan mengeluarkan si naga dari sana. Ribs? Okay, kid, get out of the way. I got it. Menggunakan keranjang belanja yang tergeletak di pinggir jalan, Mortimer dan Sarah akan kembali membawa si naga pulang. Tapi di tengah jalan mereka berpapasan dengan teman sekolah Mortimer yang menagih janji dari Mortimer di mana dia harus memberitahu rahasia besarnya kalau orang-orang memberikan 1000 like di channel YouTube-nya. Di sini Mortimer pun takut Sarah marah karena dia sudah diam-diam memberi janji akan memberitahu keberadaan si naga kepada orang-orang. Tapi karena masih terobsesi jadi terkenal, Mortimer berusaha memberi berbagai alasan agar teman-teman percaya. Dan setelah mereka pergi, Mortimer kembali membantu Sarah. Let's roll, ladies. Namun sesampainya mereka di sana, ternyata rumah itu sudah dikepung oleh polisi. Bahkan Mattis berhasil mendapatkan laporan dari orang lain bahwa Mortimer sudah membuat kekacauan di pasar Natal bersama dengan teman perempuannya. Kini tempat teraman yang bisa digunakan Sarah untuk bersembunyi adalah kantor kepala sekolah alias kantor milik ayah Mortimer. Tapi karena tidak bisa bersembunyi di tempat itu terus-menerus, Sarah berencana akan mencari tempat lain agar si naga tidak diketahui oleh orang lain dan dirinya tidak dikejar-kejar oleh polisi lagi.
Nah, di sini Sarah bercerita kalau beberapa waktu yang lalu tempat tinggalnya terjadi perang. Ibu, ayah, dan saudaranya menghilang. Lalu Sarah dan tetangganya yang masih selamat datang ke Norwegia. Sarah pikir Norwegia adalah tempat yang aman, tapi saat mereka sampai, polisi malah memulangkan tetangganya. Maka dari itu, Sarah kabur dari kejaran polisi. Dia terpaksa masuk ke rumah-rumah kosong untuk bersembunyi, lalu Sinaga dan Mortimer lah teman pertama yang mengisi kesedihan Sarah selama ini. Mendengar cerita itu, Mortimer pun semakin menaruh empati kepada Sarah. Di saat yang sama juga, saat Sarah mengingat tentang portal naga di pegunungan, Mortimer langsung mengambil peta gua di wilayah Borington, di mana di gua itu terdapat tambang tua dengan terowongan terdalam. For centuries, there were mines here. I'll go check it out. Curiga di tambang itu terdapat portal naga karena tempatnya sudah disegel selama bertahun-tahun, Sarah pun memutuskan untuk mengecek tempat tersebut dan meminta Mortimer untuk menjaga Sinaga sampai dia kembali nanti. Hanya berbekal peta yang dibuat oleh Mortimer, Sarah memulai perjalanannya. Dia memberanikan diri untuk melewati bulan belantara hingga menaiki tebing tanpa menggunakan pengaman apapun. Untunglah Sarah bisa sampai di depan gua dengan selamat dan lanjut memeriksa isi gua itu hingga ditemukanlah portal naga yang ia cari-cari. Sementara itu di sekolah, Mortimer yang mulai sadar kalau dirinya egois dengan ingin terkenal dengan mengorbankan Sinaga memutuskan untuk membatalkan semuanya. Walaupun resikonya nanti akan kena hantam oleh temannya karena sudah berbohong, Mortimer tetap membuat video klarifikasi bahwa tidak ada rahasia apapun. Dirinya hanya ingin terkenal karena sudah bosan sendirian dan tidak punya teman. Selesai membuat video klarifikasi tersebut, Mortimer pergi keluar untuk mencari udara segar. Tapi di saat itu pula, si naga yang kepoan mulai menekan-nekan tombol hingga tidak sengaja melakukan siaran langsung. Saat semua orang termasuk orang tua Mortimer sudah mengetahui soal keberadaan naga tersebut, Sarah akhirnya pulang setelah menemukan portalnya. Her? Yes. Isn't that... Mortimer, I found it. There was a portal inside the map. Sarah, I don't want you to go. Tapi karena video itu sudah tersebar luas, polisi pun berangsur-angsur datang. Bahkan anggota militer ikut campur tangan karena mengetahui ada hewan berbahaya. Mengetahui semua ini adalah ulahnya Mortimer, Sarah pun langsung kecewa dan menyuruh Mortimer pergi saja karena dia sudah menyerah. Tentu saja Mortimer merasa sangat bersalah. Maka dari itu, agar Sinaga dan Sarah bisa lolos dari kejaran polisi, Mortimer menyuruh Sarah dan Sinaga untuk naik ke rooftop. Sedangkan Mortimer sendiri akan menggunakan kostum cosplay naga milik sang ayah untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Loh, kenapa disuruh ke rooftop? Karena Mortimer ini tahu si naga bisa terbang, Cok. Makanya Mortimer sengaja menyuruh Sarah dan naganya ke rooftop. Jadi saat dirinya keluar untuk mengalihkan perhatian orang-orang, mereka bisa kabur dari sana menuju tempat yang paling aman. Follow me. Get off the light! Hello? You there? Front entrance secured. Alert level 3. Woo! Awalnya rencana itu berhasil, tapi tidak lama kemudian aksi pelarian itu diketahui oleh Mattis dan anggota polisi yang lain. Mereka bahkan terus mengejar Sarah dan Sinaga hingga ke pegunungan. Sampai di pintu gua, Sarah pun mulai bimbang nih. Dia takut kalau harus ditangkap, tapi dia lebih takut kalau Sinaga ikut tertangkap juga dan tidak bisa kembali lagi ke dunianya. Maka dari itu, untuk melindungi Sinaga, Sarah terpaksa berpamitan. Dia berterima kasih karena naga sudah menemani dirinya yang sangat kesepian, lalu setelah itu akan menyerahkan dirinya sendiri kepada polisi. Okay, now you have to go. Namun saat Sarah menyerahkan dirinya kepada Mattis sambil bilang bahwa dia siap untuk dipulangkan, Mattis malah bingung. Dan faktanya telah terjadi kesalahpahaman, Cok. Ternyata polisi tidak pernah bermaksud untuk menangkap atau bahkan memulangkan Sarah ke negaranya. Mereka justru khawatir dan memutuskan untuk mencari Sarah karena ingin menyerahkan Sarah kepada keluarga asuhnya. Mendengar hal tersebut, Sarah pun menangis dan merasa sangat bersalah karena sudah salah menduga.
Lalu beberapa saat kemudian Mortimer dan keluarganya datang. Ternyata mereka ingin membawa Sarah pulang ke rumah sebelum dibawa ke keluarga asuhnya yang baru untuk menikmati malam Natal bersama-sama. Dan film pun berakhir.